A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat umur, sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di hari yang ke-28. Insya Allah kalau tidak hari Jumat atau hari Sabtu kita sudah berhari raya Idul Fitri. Di hari yang ke-28 ini marilah kita juga sampaikan salat dan salam, marilah juga kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Di hari ini, di hari ke-28 ini kita akan kembali mengambil hikmah, memetik pelajaran dari Madrasah Ramadan di tahun ini. Karena begitu banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, yang kita bisa petik, kita bisa ambil hikmahnya di bulan suci Ramadan ini. Seperti kemarin telah kita bahas, salah satunya adalah bagaimana Ramadan itu mengajarkan kita untuk bersikap berhati-hati dalam berbuat, sehingga seseorang yang dikatakan baik dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad kemarin dan Tirmizi, bahwa di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah dengan meninggalkan perkara yang tidak berguna. Nah, hari ini kita akan mengambil salah satu hikmah atau pelajaran dari bulan suci Ramadan, dari Madrasah Ramadan, yaitu adalah sikap lisan. Apa itu sikap lisan? Sikap lisan artinya adalah sikap seseorang yang mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi madrasah, salah satu hikmah yang kita bisa ambil dari bulan puasa Ramadan adalah kita mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Mari kita perhatikan bahwa ketika ada orang berpuasa, dia lapar, dahaga sebulan penuh, ya, diharapkan dengan itu kemudian tumbuh kepedulian kepada orang lain, kepedulian kepada orang-orang yang selama ini terbiasa dengan lapar dan dahaga dalam kehidupannya, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sehingga sikap itulah yang harusnya muncul ketika seseorang berpuasa. Sikap ihsan, sikap mendahulukan orang lain, dan tadi kita jadi care, jadi peduli, jadi empati kepada orang-orang yang selama ini terbiasa lapar dan dahaga dalam kehidupannya. Sehingga dengan itu kemudian kita akan menjadi orang yang sangat empati, sangat peduli kepada orang lain. Dan berpuasa memang merupakan salah satu faedah yang muncul adalah menumbuhkan kepekaan sosial tadi itu. Sebagaimana ketika Nabi Yusuf ditanya misalnya, kenapa engkau selalu berpuasa padahal engkau pemegang kunci gudang makanan waktu itu. Jadi Nabi Yusuf itu pernah menjadi anggaplah kepala bulog begitulah ya kalau zaman sekarang, ya, yang memegang kunci gudang makanan waktu itu Bandung. Ditanya, ya, kenapa engkau selalu berpuasa padahal engkau pemegang kunci gudang, gitu kata orang. Kemudian Nabi Yusuf berkata, aku khawatir jika aku kenyang, aku akan melupakan orang yang lapar. Itu kata Nabi Yusuf, luar biasa. Nah, di bulan Ramadan ini kita juga diperintahkan untuk meningkatkan kedermawanan. Kenapa ya? Tadi kepedulian tadi, sikap care tadi harusnya muncul, sehingga kita kemudian dermawan dalam hidupnya, bukan malah kemudian mementingkan diri sendiri, ya. Kepekaan sosial tadi itu yang harusnya muncul dalam diri kita. Oh iyalah, di bawah aku ini
Masih banyak orang-orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa makan enak dan sebagainya. Sementara kita di bulan Ramadan mungkin ketika berbuka puasa makanannya enak-enak gitu. Sehingga kepekaan sosial itu tinggi. Nah, akhir-akhir ini kan kita ada fenomena flexing, fenomena pamer. Jadi apapun dipamerkan, ya. Itu kan tidak ada empati sebenarnya dalam hal seperti itu. Tidak ada kepekaan sosial karena di antara kita yang nanti yang mungkin melihat postingan kita, ya jadi dialah orang yang tidak bisa membeli itu. Kasihan, ya. Kita asik-asik makan di restoran dengan makanan-makanan yang enak, sementara ada saudara-saudara kita yang kelaparan. Nah, di bulan suci Ramadan ini juga diperintahkan kita untuk memiliki sikap, meningkatkan sikap kedermawanan. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah yang paling utama kata Rasulullah adalah sedekah di bulan Ramadan. Bahkan beliau sendiri memberi contoh, ya, memberi contoh di bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada bulan-bulan lainnya. Nah, sikap seperti inilah yang harus muncul dalam diri kita. Kepedulian sosial inilah yang harus kita tingkatkan, sehingga sikap litsar adalah sikap apa? Sifat mulia orang-orang yang beriman. Kita diajarkan untuk itu. Kita diajarkan untuk mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan kita diajarkan oleh Allah dan Rasulullah untuk mendahulukan kepentingan orang lain, termasuk dalam hal kepentingan agama kita. Kepentingan agama itu harus di atas kepentingan pribadi kita. Kepedulian itu tadi. Bagaimana kita kepada care sama orang lain, sama saudara kita, ya, sesama orang yang beragama, care kepada agama kita juga, peduli kepada agama kita juga, ya. Karena sikap litsar atau mendahulukan kepentingan orang lain itulah kemudian kaum Ansor itu mendapatkan kemuliaan tersendiri, ya. Siapa tuh kaum Ansor? Kaum Ansor itulah kaum yang menerima Rasulullah dan para sahabat di Madinah. Ketika berhijrah ke Madinah, kaum Muhajirin itu tidak langsung tidak langsung apa istilahnya ya, tidak punya apa-apa lah bahasanya. Seluruh kekayaannya bahkan ditinggalkan di Mekah. Nah, mereka mendapatkan sambutan yang luar biasa dari kaum Ansor di Madinah. Makanya kemudian Allah itu memuliakan orang-orang Ansor tadi, hingga Allah mengabadikan kebaikan mereka itu dalam surah dalam Al-Quran. Dan Allah mengatakan begini, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka kaum Ansor itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, ya, orang kaum Muhajirin tadi itu, dan kaum Ansor tiada menaruh keinginan dalam diri mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka atau Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin di atas mereka sendiri, sekalipun mereka harus bersusah payah, ya. Mereka susah padahal, tapi mereka mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin tadi. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran, kata Allah, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran, kikir itu pelit, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini contoh bagaimana kemudian sikap pedulinya seorang kaum Ansor di Madinah menerai kaum Muhajirin, dan mereka lebih mengutamakan kepentingan Muhajirin. Bahkan kita kan sungguh ini kan pernah dengar ceritanya bagaimana mereka kemudian menawari rumah, ya, menawari pekerjaan, menawari harta. Ayo di sini ke rumahku saja, gitu. Bahkan ada yang menawari istri, ya, sampai seperti itu, luar biasanya. Sikap peduli seperti itulah kepada saudara itu yang luar biasa, dan itu harus kita memunculkan, harus kita dapat di bulan suci Ramadan ini, meskipun nanti beberapa hari lagi, ya. Marilah nanti setelah keluar Ramadan ya kita lebih peduli lagi kepada saudara-saudara kita, karena sikap kepedulian peraulan ini penting, dan itu merupakan ajaran Islam, sehingga ya, sungguh indah kehidupan, ya, jika masing-masing diri kita ini memiliki sikap litsar tadi, sikap peduli pada orang lain tadi, sikap care kepada orang lain tadi, sikap empati kepada orang tadi itu. Andai para penguasa negeri ini pun memiliki sifat litsar ini, maka tidak akan banyak sebenarnya, ya, orang yang melarat di tengah ini, ya, keglamoran para pejabat, ya.
tidak ada nanti andaikan saja para konglomerat itu memiliki sikap lisan juga, maka akan banyak tidak akan banyak fakir miskin, dan akan banyak fakir miskin yang dibantu juga dan selamat. Andaikan saja kita juga mementingkan kepentingan agama yang kita perjuangkan, maka kita akan kemenangan Islam itu pasti akan segera terwujud, ya. Karena tidaklah kita itu merindukan sebenarnya kemuliaan Islam, ya. Bagaimana Islam itu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum Ansar tadi itu dimuliakan oleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan kaum Ansar ini pernah Rasulullah katakan begini, wahai kaum Ansar, kata Rasulullah, andai manusia itu menempuh suatu lembah dan kalian menempuh lembah yang lain, maka pasti aku akan menempuh lembah yang ditempuh kaum Ansar, kata Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar dan anak keturunannya. Ini luar biasa. Inilah ya salah satu sifat yang harus kita miliki, sebagaimana kaum Ansar tadi. Di bulan suci Ramadan ini mari kita raih, mari kita ambil ibrahnya, bahwa kepedulian kepada orang lain atau sikap lisan tadi itu harus benar-benar ada dalam diri kita. Tidak hanya di bulan Ramadan ini, tetapi bulan-bulan setelahnya. Jangan sampai kemudian kita nggak peduli, kita nggak care kepada saudara kita. Kita kayak sikap flexing segala tadi itu kan satu hal yang sangat tidak tepat sebenarnya. Bagaimana saudara-saudara kita berbuka dengan sesuatu yang sederhana, misalnya dengan ikan asin atau dengan apa gitu misalnya, sementara kita di Facebook, di Instagram, ya, kemudian kita pamerkan kenikmatan yang lain yang tidak mereka dapat, tidak bisa mereka dapat. Minimal kita peduli dalam hal itu. Lebih baik kalau kemudian kita peduli kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun di sekitar kita. Dengan kepedulian itulah nanti kemudian akan tumbuh sikap sikap baik di antara kita, sebuah hal yang berjamaah bagi kita, dan kita juga harus peduli kepada saudara kita. Sikap kepedulian tadi itu penting sekali, apalagi ketika sikap peduli kepada agama kita sendiri. Agama kita sendiri juga harus kita care kepada agama kita. Apakah agama kita ini sudah bagus atau belum? Kalau belum, ayolah kita sekarang peduli juga pada agama kita. Kita lihat agama kita sekarang bagaimana, kaum muslimin sekarang seperti apa. Nah, itulah ya. Jadi mari kita contoh kaum Ansar tadi itu, sehingga mereka dengan semangat menyambut kedatangan para sahabat yang kemudian mementingkan kepentingan orang lain, bahkan kemudian sampai memberikan seluruhnya kadangkala kepada kaum Muhajirin, kaum yang datang dari Mekah waktu itu, sehingga kehidupan seperti ini benar-benar akan indah, ya. Bagaimana kan contohnya penguasa. Jika penguasa memiliki sifat lisan, maka tidak akan banyak orang miskin. Andai kata para orang kaya, para penguasa itu juga memiliki sikap lisan, maka akan banyak ya orang-orang fakir miskin yang akan terbantu dan selamat dari kefakiran, dari kemiskinan. Kenapa? Kalau kita mementingkan kepentingan orang lain. Dan andai kata ya sikap lisan itu juga kita miliki kepada seluruh kaum muslimin, maka agama kita ini sebenarnya tidak akan seperti ini, ya. Dan kita akan lebih cepat meraih kemenangan, ya. Itu aja ya yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Artinya di bulan Ramadan ini, yuk kita sama-sama menjadi orang-orang yang peduli, care kepada orang lain. Ayo kita tingkatkan sikap lisan kita kepada orang lain, kepedulian kita kepada orang lain, karena itu merupakan bagian sebagaimana sebuah kemuliaan, sebagaimana kaum Ansar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.